Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Dwi Sintia, NIM 19085111012 dari kelas A akan membacakan hasil laporan praktikum dengan judul penentuan timbal atau PB dalam air dan sedimen. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui prinsip kerja dari AAS, yang kedua mengetahui konsentrasi logam PB pada sampel air dan sedimen, yang ketiga mengetahui kualitas dari sampel air dan sedimen berdasarkan kandungan PB-nya, yang keempat menentukan regresi persamaan linear dari percobaan, yang kelima mengetahui faktor yang mempengaruhi penentuan PB. Latar belakang. Air adalah satu kebutuhan esensial manusia yang kedua setelah udara untuk keperluan hidupnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dan mutu air yang dapat mengakibatkan kontaminasi mikroba dalam air. Pada praktikum ini akan membahas mengenai penentuan logam timbal atau PB yang terdapat dalam air sungai dan digunakan spektrofotometer AAS atau serapan atom untuk menentukan konsentrasi dan absorbansinya. Dasar teori. Timbal atau PB merupakan suatu logam berat yang lunak yang berwarna kelabu kebiruan dengan titik leleh 327 derajat Celcius dan titik didih sebesar 1620 derajat Celcius. Pakar lingkungan sependapat bahwa timbal merupakan kontaminasi terbesar dari seluruh debu logam di udara. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan RI nomor 492/Menkes/per/2010, di mana kandungan timbal dalam air yang diperbolehkan yakni 0,1 mg per liter dan maksimalnya 1 mg per liter. Pengukuran kadar timbal dalam air menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AAS merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom yang berada pada tingkat energi dasar yang menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Adapun alat bahan dari praktikum ini sebagai berikut. Prosedur percobaan dari penentuan kadar PB dalam air. Dan juga berikut penentuan prosedur kerja dari penentuan PB dalam sedimen. Hasil pengamatan diperoleh persamaan regresi linear dari kalibrasi standar dengan persamaan Y sama dengan 0,2209X min 0,0085 sehingga diperoleh kadar PB dalam air yang pertama, yang kedua, dan ketiga secara berurutan yaitu 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan 0,4414 mg per liter. Kemudian diperoleh juga kadar PB dalam sedimen dengan satuan miligram per kilogram pada sedimen 1, 2, dan ketiga secara berurutan yaitu 133,43 mg per kilogram, yang kedua 132,75 mg per kilogram, dan 137,28 mg per kilogram. Pembahasan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penentuan kadar PB pada sampel air 1, 2, dan 3, di mana dapat diketahui nilai konsentrasi PB terendah terdapat pada sampel air ketiga dan tertinggi pada sampel air kedua. Menurut literatur, kandungan PB dalam air yaitu 0,1 mg per liter dan maksimalnya 1 mg per liter yang menandakan bahwa kandungan PB pada sampel air tergolong tercemar sedang oleh PB. Kemudian, pada hasil penentuan kadar PB dalam sedimen diperoleh hasil dari sedimen 1, 2, dan 3 yang berurutan yaitu 133,43 mg per kilogram, 132,75 mg per kilogram, dan 137,28 mg per kilogram. Menurut Swedish Environmental Protection Agency atau SEPA, hasil dari sedimen di atas tergolong cukup tinggi dengan rentang 100-400 mg per kilogram tercemar. Maka dapat disimpulkan pada praktikum ini yaitu yang pertama, prinsip kerja dari AAS yaitu mengubah sampel dari liquid menjadi aerosol, lalu masuk ke dalam nyala, lalu dianalisa menjadi atom dalam keadaan dasar. Yang kedua, kadar PB pada sampel air yang pertama, kedua, dan ketiga yaitu 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan
0,4414 mg per liter. Sedangkan kadar Pb pada sedimen 1, 2, dan 3 yaitu 133,43 mg per kilogram, 132,75 mg per kilogram, dan 137,28 mg per kilogram. Yang ketiga, kualitas air pada sampel 1, 2, dan 3 tergolong rendah tercemar Pb karena kadarnya tidak melebihi 1 mg per liter. Sedangkan kadar Pb pada sedimen tergolong tercemar tinggi karena di antara 100 sampai 400 mg per kilogram yang tergolong tinggi. Yang keempat, diperoleh persamaan regresi linear pada percobaan ini yaitu Y sama dengan 0,2209 X min 0,085. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi yaitu pemanasan, konsentrasi zat, dan keadaan lingkungan di sekitar sungai tersebut. Hasil laporan praktikum saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Thank you for watching.